Pak Didir, hadir Pak. Ya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Pagi ini kita mau bicara-bicara informal tentang arus mudik ya, tentang arus mudik yang kita mulai dengan diskusi-diskusi kita di WA Grup Dosen Trans ini Pak ide kita bawa ke dalam acara Zoom seperti ini. Silakan Pak Sahar, Pak Ketua. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena ini masih suasana Lebaran, kami sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Pagi ini kita lanjutkan diskusi angkutan Lebaran minggu lalu, Sabtu minggu lalu, dan pagi ini kita bicarakan mengenai arus balik yang tidak kalah menariknya dengan diskusi minggu lalu. Mungkin itu saja Pak Wendy, langsung Pak. Oh, baik. Terima kasih. Ini kita nggak ada yang presentasi ya, nggak ada yang PowerPoint, kita mengalir aja. Jadi kelihatannya kan berapa hari ini arus mudik ada beberapa sudah yang mulai pulang lebih awal. Jadi rencananya menurut perkiraan kan puncak mudiknya hari ini sama besok itu. Kemarin saya kebetulan ada kawan meninggal bolak-balik ke Jakarta, Bandung. Ya malam itu agak-agak macet-macet dikit lah, tapi relatif lancar lah gitu. Jadi masih dalam kategori lancar lah. Mau ramai ya gitu. Tapi saya nggak tahu di tempat-tempat yang lain. Nah, kelihatannya mungkin yang di teman-teman yang di sini ada yang ikut mengamati nih, mungkin juga mengamati langsung entah Pak Ripno atau Pak Yusuf atau bapak-bapak yang lain. Jadi silakan siapa yang ingin mulai? Atau Pak Yusuf, mulai dulu Pak Yusuf. Oke, urut umur ya. Terima kasih Pak Wendy dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pada diskusi kita tentang angkutan Lebaran, waktu arus mudik yang kita bahas, pada waktu itu kalau saya tidak salah, banyak sekali hal-hal yang kita sampaikan merupakan koreksi-koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, yang akibatnya kemacetan yang luar biasa, bahkan ada demo-demo karena mereka tidak puas dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk angkutan jalan raya. Kalau angkutan udara, laut, kereta api itu persoalannya tidak terlalu sebesar angkutan jalan raya. Angkutan jalan raya itu yang kita sudah dengar sendiri, terlalu banyak protes-protes orang, demo-demo dan sebagainya. Hal-hal antara lain yang kita pantau waktu itu bahwa sebetulnya adanya kekurangan koordinasi antara para pejabat-pejabat penting di tingkat pusat dengan pejabat-pejabat di lingkungan daerah yang sebetulnya pada berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah banyak hal kewenangan, terutama kewenangan transportasi, itu sudah kita serahkan kepada pemerintah daerah. Tapi pada waktu kita mengikuti perkembangan angkutan Lebaran kemarin, ternyata lebih banyak pemerintah pusat
yang selalu tampil, selalu ada di televisi, selalu memerintahkan ini, memerintahkan itu. Tidak kita lihat para pejabat pusat itu ke daerah-daerah, ke lokasi yang bersangkutan itu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat pembahasan untuk menentukan solusi apa yang harus diambil. Sampai-sampai ada semacam pemandangan yang kita lihat, kesibukan aparat-aparat di daerah itu adalah menyambut kedatangan pejabat-pejabat pusat. Sibuk mereka. Oh, ini datang menteri, ini datang kapolri, ini datang ya segala macam orang-orang pusat. Sibuk nyambut itu. Tidak rapat di daerah itu, solusinya apa, itu yang mestinya dibahas dan itu yang mestinya kita berikan solusinya kepada mereka. Itu yang kita lihat pada waktu itu. Salah satu pandangan yang kita sudah sampaikan pada waktu itu. Kemudian kebijakan-kebijakan one way. One way itu satu arah. Dibuat sedemikian rupa sehingga penuh. Dua arah itu seluruhnya diambil, jadikan satu arah. Akibatnya, dari Bandung mau ke Jakarta tidak ada satu lajur pun yang bisa mereka pakai. Karena habis dipakai untuk ke arah timur semua. Marah itu orang-orang dari Bandung mau ke Jakarta berjam-jam, 10 jam masih macet. Itu yang terjadi. Nah, sekarang hari ini kita membahas arus balik. Apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton di TV, alhamdulillah memang agak berbeda. Pandangan-pandangan itu berkembang menyesuaikan dengan apa-apa yang kita lihat, kekeliruan-kekeliruan sudah ada perbaikan. Kekeliruan menutup full satu arah itu sekarang tidak semua lajur, tapi ada lajur yang disisakan untuk arus yang biasa. Dan itu berjalan bagus, sekarang bagus. Demikian juga di penyeberangan-penyeberangan. Pemerintah sudah mengusahakan tambahan-tambahan dermaga sementara, tambahan-tambahan kapal-kapal, dan lain sebagainya. Upaya-upaya itu ternyata pada hari-hari ini, yang kita anggap merupakan hari-hari puncak untuk arus balik, ternyata kalaupun ada kemacetan, tetapi itu sangat minim, tidak terlalu besar, ya sebentar juga sudah selesai. Itu semua adalah kita lihat karena adanya kemauan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang sudah kita lakukan pada kebijakan arus mudiknya. Terima kasih kita kepada pemerintah, dan sekarang kita melihat alhamdulillah keadaan sudah cukup membaik, arus baliknya lancar. Saya kira sementara itu Pak Wendy dan Kang Kuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf. Pak, kalau tadi itu Pak Yusuf bilang urut umur, ya udah sekarang kalau saya nggak salah nih Pak Ripno nih. Pak Ripno silakan Pak. Di unmute dulu Pak Ripno. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya cerita pengalaman ya Pak. Jadi mengurus angkutan lebaran itu kan sudah dimulai sejak tahun 78-79. Saya ngikutin 78-79 sampai 1998, dilanjutkan dari 2002 sampai 2007. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu pada dasarnya
lebih kepada manajemen krisis. Artinya dengan manajemen krisis itu ya memaksimalkan kapasitas yang tersedia. Yang menjadi pokok persoalan adalah ada beberapa hal yang mungkin seringkali menjadi anomali. Dalam angkutan lebaran itu kan angkutan barang malah dihentikan ya Pak. Pertanyaannya, konsep dasar jalan, pembangunan jalan itu adalah untuk logistik. Itu di Undang-Undang 13 tahun 80 dan pembangunan konsep Purnomo Sidi itu adalah pembangunan wilayah. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal-hal yang semacam ini masih kita teruskan? Apa enggak sebaiknya kita mulai telusuri, Pak, bahwa angkutan lebaran adalah bagian dari program secara keseluruhan, secara nasional, di mana pada titik-titik itu memang ada lonjakan, tapi perencanaannya itu dimulai dari hulu, Pak. Kita tidak mengenal perencanaan dari hulu, yang adalah perencanaan operasional. Sehingga kapasitas-kapasitas yang harusnya terpasang tidak terkoneksi dengan baik dan sebagainya, akhirnya ya muncul kemacetan dan sebagainya. Ambil contoh, penyelenggaraan angkutan perkotaan yang semula itu kita prioritaskan ke angkutan umum dengan shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum itu kan sejak dulu ya Pak ya. Adapun program yang sekarang itu justru memanjakan angkutan perseorangan. Nah ini ternyata beralih Pak. Yang semula itu lokal, sekarang antar kota. Dulu pada saat saya masih aktif Pak, angkutan umum itu menjadi kendala Pak. Banyak kapasitas yang kurang sehingga banyak orang berjubel, kereta api, angkutan bis. Kalau sekarang malah nggak terlihat. Justru yang terjadi adalah penumpukan kendaraan perseorangan yang mengakibatkan kemacetan itu Pak yang terjadi. Nah, dalam kondisi kayak gini apa nggak sebaiknya kita menelusuri bagaimana sih urutan ngurus transportasi itu sejak dari hulu sampai ujung, termasuk angkutan lebaran di dalam. Ini belum pernah Pak kita bahas. Itu aja Pak dulu sementara. Makasih. Baik Pak, sampai dua sesepuh ini Pak Yusuf menekankan kurangnya peran dari daerah ya. Jadi saya senang tadi kata-katanya. Yang tampak adalah bukan pejabat daerahnya bikin rapat-rapat bagaimana mencoba mengatasi dampak angkutan lebaran di daerahnya masing-masing, tapi lebih banyak lihat di TV, itu minimal lihat dari media ya. Sibuk menyambut orang pusat. Ketawa saya. Terus yang kedua dari Pak Ripno ini juga kata-katanya ada kecenderungan angkutan perseorangan menjadi lebih termanjakan. Saya nggak tahu nih Pak Ripno nih, apakah ini karena dampak dari jalan tol. Jadi makin banyak jalan tol, habis itu dia merasa termanjakan, harga juga ya unda-undilah dengan naik transportasi umum. Apalagi kalau dia sekeluarga gitu. Situ. Sebaliknya kalau kita urai lagi, kenapa lebih banyak bikin jalan tol? Sekarang jalan biasa, jalan umum hampir nggak dibangun kok. Hampir nggak ada jalan baru yang non-tol. Hampir tidak ada jalan baru yang non-tol. Sehingga kita selama berapa tahun ini terstigma bahwa kalau jalan baru ya jalan tol. Kalau jalan tol ya itulah upayanya pemerintah gitu kan ya. Jadi kalau jalan baru jalan tol dan kita harus bayar, udah terpola seperti itu. Dan hebatnya jalan tol itu nggak habis-habis. Entah udah balik seberapa kali, pokoknya tol itu seumur hidup, forever gitu kan. Dimana dulu di buku kita di sekolahan nggak ada kayak begitu kan. Kalau udah balik kan harusnya udah bebas ya itu. Tapi begitulah ini ya. Saya nanti ingin juga kita gali lebih lanjut. Pak Denny, persis surut umur nih kelihatannya betulan.
Pak Denny. Siapa? Saya? Iya, Pak Denny kan katanya urut umur juga. Memang saya suka umur juga. Oh, urut umur. Wah, saya kan masih sweet 17. dibalik. Terima kasih Pak Wendy, Bapak sekalian. Saya hormati. Saya matiin dulu tinju. Jadi saya lihat ini ya, ini kan masalah lalu lintas ya Pak ya. Jadi kita kembali ke konsep sebenarnya, konsep secara ilmiah lah ya. Yang pertama itu kan ada demand supply ya. Demand itu pergerakan orang. Banyak orang, banyak mobil. Nah mungkin orang ini kan mungkin jangka panjang perlu juga ada upaya-upaya mengurangi supaya sedikit mudik gitu. Ya, jadi mengurangi orang mudik. Nah, ini beban ya. Tapi itu mungkin harus terkonsepsional itu. Dan lintas lembaga ya. Lalu yang kedua jangka pendek pemerataan lalu lintas harian. Nah ini jadi supaya merata, flat. Jadi nggak ada yang hari puncak. Ya, ini hari puncak kan dikhawatirkan tanggal 78 ini. Jadi supaya flat ya mungkin H-5, H+5 gitu. Kemarin sudah bagus juga itu Diknas diperpanjang libur sekolah. Karena banyak juga itu mudik itu bawa anaknya mudik supaya kenal opungnya. Nah, dan untuk rekreasi. Jadi H-5-nya udah jalan, plus 5. Jadi puncaknya itu tidak menggunung lah. Jadi tidak akan ada yang ekstrim. Ya. Lah itu dari segi demand. Ini kan demand harus dikelola. Siapa yang mengelola ini? Kan harus ada PIC-nya. Ya mungkin ada matriknya lah. Ya. Lalu kita ngomong supply. Kan keseimbangan demand supply ini. Yang jelas supply itu ya nggak mungkin kita bangun jalan tambah lajur lagi hanya untuk Lebaran sekali setahun. Setelah itu nanti nganggur ya. Mahal. Jadi katanya di sini adalah optimalisasi lajur gitu ya. Nah, keseimbangan di sini ada balance, keseimbangan lalu lintas. Jangan sampai ada bottleneck. Nah, penyeberangan jembatan itu biasanya bottleneck. Jadi lajurnya 6, tapi jembatannya cuma 2 lajur. Jadi kapasitas itu adalah 2 lajur, bukan 6. Nah, termasuk ini di penyeberangan. Sudah balance enggak kapasitas tol itu dengan kapal ya. Nah, ini saya pikir jadi kita harus kembali ke konsep ya. Lalu mengurangi kendaraan yang lamban. Nah, ini udah dilakukan. Yaitu dengan membatasi truk ya. Itu kan lambat itu mengurangi kapasitas jalan. Jadi truk itu udah bagus, mungkin H-5, H+5. Ya udah berhenti dulu lah. Lalu menambah jumlah lajur. Bukan membangun ya. Menambah. Itu udah dilakukan. Itu yang namanya kontraflow ya. Atau ya mungkin pada saat puncak ya hanya satu arah ya. Ini udah dilakukan, ini manajemen lalu lintas lah. Lalu hambatan samping. Ini secara konsepsional juga ada faktor pengurangan ini. Hambatan samping itu tentu yang populer kan pasar tumpah. Ini barangkali yang domainnya Pemda ya. Masa menteri mengatur pasar-pasarnya di jalan kabupaten apa itu. Hambatan samping namanya istilahnya hambatan samping itu. Bisa parkir, bisa pasar tumpah.
Lalu darurat. Nah, darurat supaya kalau ada mogok mobil ya segera bisa. Ini kan harus disiapkan solusi darurat ya. Termasuk di sini mungkin SPBU. Ya, kalau nanti mogok nggak ngitung-ngitung bensinnya dari mogok, ini kan mengurangi kapasitas jalan ya. Lalu untuk itu semua harus ada yang nongkrongin di situ. Karena tahu mogok apa itu kan harus ada yang nongkrongin di situ. Atau ada yang berantem sehingga berhenti. Nah ini polisi lalu lintas lah. Pagar betis saja di situ, pagar ayu. Saya pikir dengan dilakukan semua ini sudah akan optimal ya. Kalaupun masih macet, tapi tetap masih jalan ya. Ini kan kita bicara macet itu kan waktu ya, kecepatan rata-rata. Ya kalau kecepatan rata-ratanya rata-rata 20 km per jam, kapan nyampenya kan gitu. Lalu yang terakhir mungkin masalah keselamatan ini mungkin kurang kita soroti ya. Kecelakaan. Mungkin kalau ada datanya barangkali ini jumlah kecelakaan terutama motor ya ini berkurang ya dengan adanya jalan tol. Apa artinya? Pergerakan motor dan mobil itu relatif sudah terpisah. Karena dulu kan yang banyak celaka itu antara mobil sama motor. Nah, pasti yang kalah itu motor. Makanya banyak yang meninggal itu fatal itu motor. Tapi dengan mobil sebagian besar sudah lewat tol tanpa ada motor, kayaknya ini berkurang ya. Ya mungkin ini salah satu hikmah ya. Saya pikir itu Pak Wendy, Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya buka nih yang lain, silahkan Bapak-Bapak yang lain. Setelah bertiga ini saya nggak tahu dari sisi usia nih yang lain nih. Jadi silakan aja Pak Desmond, Pak Ridwan atau yang lainnya ingin menambahkan atau Pak Sadra Nababan ada senior. Pak Sadra, udara silakan Pak. Ingin di-unmute dulu Pak. Mute ya. Baik, terima kasih. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, pada diskusi yang pertama saya tidak ikut, tapi ini saya coba ikut yang kedua ini. Saya tidak menanggapi yang lain-lain, cuman saya ingin mengemukakan pendapat saya aja lah. Baik, Pak. Jadi kalau kita lihat permasalahan angkutan Lebaran ini, memang ini harus mengandalkan angkutan massal. Jadi bukan mobil-mobil pribadi sebetulnya. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa terjadi? Ya di samping angkutan massalnya disiapkan, baik kereta maupun bis-bis. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa orang-orang itu harus bawa mobil sendiri? Karena pemerataan pembangunan kita ini kan masih jadi cita-cita aja. Jadi seharusnya itu rental car itu harusnya ada yang murah di beberapa tempat pusat-pusat mudik itu. Jadi justru di kita ini kan kalau hari-hari besar justru harga-harga naik. Nah, ini sebenarnya menjadi jadi dilematis. Padahal sebetulnya supaya orang-orang tidak membawa mobil sendiri, kalau bisa di tempat-tempat tujuan itu dia bisa menyewa mobil dengan mudah dan murah tentunya. Nah, ini mungkin pemikiran jangka panjang lah ya. Lalu juga untuk mengurai puncak kemacetan tadi, lalu lintas itu, mungkin apa yang dilakukan juga sudah dicoba, itu harus dengan memberikan tarif murah pada hari-hari yang diperkirakan sepi.
Jadi supaya terjadi ada daya tariknya lah untuk orang-orang supaya melakukan perjalanan di hari-hari yang tidak diperkirakan puncak. Jadi misalnya tarif tol itu ya kalau bisa diturunkanlah sampai cost price gitu loh, untuk hari-hari tertentu aja. Jadi itu mungkin perlu dipertimbangkan supaya, jadi kalau hari-hari ini kan sekarang Presiden hanya menghimbau supaya baik mudik maupun baliknya itu menghindari hari-hari puncak. Lalu juga itu mengenai hari libur, itu juga libur bersama itu saya kira memang harus disesuaikan antara liburan sekolah dengan liburan kantoran itu ya mestinya disesuaikan karena orang tuanya kantor, anak-anaknya sekolah, masa berbeda hari liburnya. Nah itu jadi mungkin itu yang perlu dipikirkan. Nah saya ingin sedikit kasih informasi aja bahwa jalan-jalan non-tol juga banyak dibangun Pak, cuman tidak dipublikasikan. Jadi sekarang misalnya Pantai Selatan itu sudah ada penambahan dan juga perbaikan yang sangat signifikan sehingga sampai Menteri PUPR waktu itu membuat video-video untuk mengencourage masyarakat menggunakan Pantai Selatan, jalur Pantai Selatan. Terus kemudian jalur yang baru-baru dibangun itu kalau kita lihat di perbatasan itu di Kalimantan itu kan sepanjang perbatasan itu dibangun jalan non-tol itu yang terus kemudian di daerah-daerah lain. Jadi kalau kita bilang bahwa hanya jalan tol aja, saya kira kurang tepat, Pak. Jadi memang media ini juga sangat berperan, karena media-media kita ini hanya memberitakan hal-hal yang menurut dia bisa menaikkan rating. Jadi orang yang, misalnya kalau ada dibangun jalan non-tol, lalu diberitakan itu kayaknya yang nonton itu sedikit, jadi dia males. Jadi kalau bisa yang ada polemiknya, ribut-ribut lah soal harga jadi naik. Nah itu buat media-media ini sangat-sangat menarik buat dia untuk diberitakan. Jadi kita juga harusnya mencoba mencari data-data yang lebih akurat ya mengenai itu. Lalu juga kita tahulah antara pusat dengan daerah ini kan antara institusi-institusi yang terkait itu kan kita kan selalu mengatakan sebaiknya ada koordinasi yang baik lah. Tapi kita tahu sendiri bahwa koordinasi itu adalah barang mahal di negeri kita, kan sudah lama itu. Kita hanya ngomong aja koordinasi, tapi pada kenyataannya sulit dilakukan karena masing-masing punya tupoksi dan kewenangan yang berbeda-beda. Jadi itu sangat-sangat sulit lah dilakukan koordinasi yang ideal. Jadi, tapi kalau saya pribadi saya bersyukur bahwa hari-hari ini saya sedikit mendengarkan banyak soal kecelakaan tadi. Pak Denny juga udah bilang bahwa dengan adanya pemisahan yang lebih jelas yang baik dan juga jalanan yang sudah semakin bagus, maka motor-motor itu ketika bergerak itu tidak perlu menghindari lubang-lubang, jadi mereka bisa lebih tertib dan bisa lebih aman untuk berjalan. Jadi itu apresiasi kita ya harus kita sampaikan juga bahwa antisipasi terhadap Lebaran kali ini sudah cukup bagus. Kalaupun ada kemacetan itu saya kira wajar. Di luar negeri juga banyak sekali kita menemukan kemacetan pada hari-hari atau waktu-waktu tertentu. Itu sangat wajar karena jumlah kapasitas lajur yang disediakan itu tidak bisa memenuhi volume kendaraan yang lewat pada detik-detik atau saat-saat itu. Jadi akan terjadi, belum lagi soal kelakuan kita ya. Kelakuan kita berlalu lintas ini kan sangat istimewa di Indonesia ini. Samping banyak memberikan toleransi, tapi juga ada yang suka gampang marah gitu kan, juga gampang tersinggung. Jadi
ya akhirnya bisa membuat kemacetan sendiri. Tapi hal yang menarik sebetulnya perlu juga saya sampaikan, yaitu rambu-rambu lalu lintas dan pemahaman kita terhadap perangkat yang digunakan dalam berlalu lintas. Jadi misalnya begini, kalau kita kasih bright lampu jauh itu kali 2 kali, itu artinya apa? Itu semua orang multitafsir itu. Nah, kejadiannya adalah kalau seperti di Inggris atau di Eropa, kalau kita kasih lampu jauh itu mempersilahkan orang untuk duluan. Kalau di kita kebanyakan justru kebalikannya. Saya mau minta jalan kalau kita lampu besar itu. Nah, ini bisa menjadi persoalan tersendiri gitu. Belum lagi yang lain-lain yang memang pemahaman kita terhadap marka-marka, mana yang boleh dilewatin, mana yang nggak boleh dilewatin, yang 2 lajur. Walaupun memang kita waktu mengambil SIM katanya ada tes, tapi kan kebanyakan tidak berjalan dengan optimal itu. Jadi hanya pro forma aja bahwa kita mempelajari marka-marka. Terus yang lebih lanjut lagi sebetulnya di dalam marka maupun rambu itu di Indonesia ini terlalu banyak yang berwarna merah, sedikit berwarna biru. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi kita itu sebetulnya bukan cuma harus melarang, tetapi harus melayani, menyediakan gitu loh. Jadi harusnya yang rambu-rambu yang berwarna biru harus lebih banyak daripada rambu-rambu warna merah. Coba aja dilihat. Kita ya bukan mengatakan bahwa di luar negeri lebih bagus, tapi di sana itu rambu yang berwarna merah itu jauh lebih sedikit. Gitu, Pak. Baik, itu aja mungkin masukan saya dalam diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sadra. Tarik tuh tadi itu, ya Pak ya, sebelahnya tuh tarif murah di hari-hari yang non pemerintah, yang dimurahkan atau ya nanti yang di puncak yang dimahalkan. Pokoknya beda lah, harus ada beda itu supaya salah satu upaya yang seperti Pak Denny tadi katakan tuh ya, mengelola demand. Dan tadi tuh yang rental car memang belum terlalu membudaya ya di kita ya, tapi memang betul Pak Sadra, kalau di luar itu kalau jarak jauh ya udah kita naik kendaraan umum aja, nanti di tempat itu ya kita sewa mobil. Di kita mungkin belum terlalu ini ya sewa mobil ya. Kenapa? Saya juga iya benar juga. Kecil dari kita belum terlalu umum ya orang sewa mobil. Kadang-kadang ada perasaan begini juga sih di kita itu. Kalau berkunjung ke rumah orang sewa dengan mobil sewa, rasanya kurang gengsi juga tuh kali itu. Iya, betul ya. Nah ini Pak, kaitan dengan Pak Sadra dengan Pak Denny ini bukan lagi juga, bukan mengomentari, cuma menggaris bawahi aja. Ini soal demand dan supply. Jadi Pak Denny menyampaikan bagaimana kita mengurangi mudik gitu kan, tapi memang itu hal yang sulit. Dan dulu beberapa kali dicoba ya, kalau kita ingat ya, pemerintah mencoba, tapi kemudian kan sekarang paradigmanya kita tinggalkan karena nggak mungkin, karena itu udah apa ya namanya, udah culture kita. Jadi sekarang kan sejak 3 tahun lalu kan kita ininya kalimatnya udah bukan begitu, tapi adalah namanya mudik bahagia atau mudik senang atau mudik apalah. Jadi memang mudiknya memang ya udahlah kita fasilitasi mudik itu, tapi dengan menjadikan bukan. Jadi tidak ada lagi sekarang upaya untuk mengurangi mudik, tapi namanya adalah mudik dengan tenang. Soal peraturan LHR tadi hari puncak hari itu juga waktu itu juga ada gini ya, siang malam ya, waktu itu Pak Suryanto ya yang minggu lalu mengatakan bahwa ternyata ini distribusinya nggak merata. Banyak orang yang misalnya mau nyebrang itu malam supaya jalan di Sumateranya itu siang. Kenapa? Kalau jalan di Sumatera mudiknya sore atau siang, nyebrangnya, maka jalan di Sumatera menjadi malam. Mereka ada takut di beberapa lokasi itu katanya nggak aman. Nah, hal seperti ini juga ada psikologis ya. Baik, silakan Pak Bobi. Ya Pak, ya terima kasih. Oke Pak Bobi. Jadi saya cuma mau ceritakan yang baru saya
yang terjadi yang saya lihat ya, kan hari ini ternyata jalan yang Cikampek ke arah dari Jakarta Cikampek ditutup ya. Jadi Bapak bisa bayangkan saya dari Pulau Gebang itu saya lihat kemacetan yang mau belok ke kiri ke Bekasi, ya. Terus begitu saya lewat sedikit di Cawang, itu dari Cawang mau ke arah Bekasi juga padat. Karena mungkin banyak orang tidak tahu akan ditutup nih 2 jalur nih. Yang jalur ke arah Cikampek itu ditutup. Jadi penumpukan. Nah, kembali lagi mungkin saya hanya menambahkan yang tadi Pak Denny juga Pak Sadrak tadi bahwa sebenarnya kalau dilihat dari infrastruktur sudah luar biasa lah. Kita tidak bisa juga menafikan bahwa pembangunan sudah banyak dan memang kalau diatur dengan baik mestinya sih hal seperti itu bisa diantisipasi. Tapi sepanjang jalan tadi saya nggak lihat, biasanya saya dulu ya saya lihat tuh ada kayak dia ada mobil-mobil yang pakai lampu-lampu tuh penerangan bahwa menjelaskan bahwa ini ditutup gitu loh. Kan biasanya gitu tuh. Jadi beberapa kilo sebelumnya mestinya harus ditaruh gitu supaya orang ya paling nggak dia keluar tol dulu ngambil cari jalan alternatif kan. Jadi tadi penumpukan di tol tuh yang nggak tahu mungkin bahwa jalan ke arah Cikampek ditutup total gitu. Nah ini kembali lagi sepertinya perencanaan ini mungkin memang kemarin ada juga Pak yang di grup bilang soal perencanaan. Memang saya berharap sih untuk tahun depan mungkin direncanakan dari sekarang ini untuk ke tahun depan, bukan pas deket-deket tahun depan baru rencana lagi. Karena ini kejadian yang berulang-ulang kan. Tadi dikatakan dulu upaya pemerintah menghimbau untuk tidak mudik. Ya sekarang sudahlah mudik saja tapi diatur kan seperti itu. Jadi harusnya tidak diatur pada saat dekat-dekat gitu loh. Jauh-jauh hari lah diatur lah. Kalau perlu sekarang evaluasi langsung besok kita ngapain nih. Seperti itu. Jadi karena tadi banyak jalan juga yang orang tidak tahu alternatif. Kita sendiri juga kan di Jakarta sendiri kan agak takut tuh kalau cari jalan alternatif kan. Takutnya buntu, takutnya ikutin WASE aja sama Google Map juga karena takut-takut tiba-tiba masuk ke jalan sempit sekali. Pas mobil kita lebar, waduh, bunyi terus tuh tinggal 2-3 cm kan. Lain hal ini yang memang kelihatannya sih hanya masalah manajemen ya yang suka disampaikan oleh Pak Suripno itu bahwa memang benar kita ini banyak sudah semua tersedia tapi hanya masalah mengatur aja sih. Tadi juga ada yang menyinggung bahwa kadang-kala ya saya juga merasakan bahwa kalau kita nggak lebih agresif, sepertinya kita diatur orang seperti itu kan. Artinya memang masing-masing mau mencoba mengatur dirinya masing-masing untuk setiap instansi. Nah, hal-hal begini yang memang saya nggak tahu kapan ya. Mungkin sila kelima juga tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang hanya makanya kelima kan. Soalnya saya nggak tahu juga kapan terjadi itu. Tapi lagi angkutan Lebaran ini kan berkali-kali sudah dari dulu kan, tidak sampai sekarang belum dengan sudah banyak infrastruktur dibangun juga belum ketemu bagaimana cara mengatur dengan baik. Karena saya yakin banyak jalan-jalan juga yang kosong nih pada saat ini, tapi orang pada mencari jalan yang lebih menurut dia lebih aman dan lebih nyaman dan dia ketahui. Jadi memang kembali lagi penjelasannya yang mungkin masih kurang, sosialisasi kepada seluruh masyarakat, bahkan harusnya dihimbau dari bukan sebulan 2 bulan sebelum Lebaran, harusnya sekarang mulai aja nih, karena kan banyak pembangunan. Ya kembali lagi seperti sebelum Lebaran ada info mengenai bahwa Japek dikebut sampai dengan Lebaran. Jadi kayaknya deket-deket aja baru pada sibuk gitu. Itu mungkin dari saya Pak Wendy. Terima kasih. Pak Bobi benar-benar nih. Pak Sadra dan Bapak-Bapak yang lain tadi ya depan ini pengamatan Pak Bobi benar sekali nih kayak ngalami 2 hari yang lalu. Jadi gini, kalau kita bilang lancar ini tergantung ekspresinya nih siapa yang ngalami nih. Jadi pada saat yang dari Jakarta ke Cikampek lewat Cikampek ke situ kan lancar, maka diwawancara di TV bilang lancar ini. Begitu yang diwawancara yang dari Bandung mau ke Jakarta, dia nimpuk-nimpuk, wah dari jam 2 pagi sampai jam 9 saya belum bergerak, anak saya ini, saya tiket untuk ke airport angus, wah segala seperti gitu.
Jadi memang pengaturan ya. Jadi kalau kita nanya lancar apa nggak lancar tergantung siapa yang berakibat. Nah ini kan contoh ini. Sekarang dari ditutup, kemudian hanya orang Jakarta yang mau ke Bekasi, dia nggak tahu. Saya kemarin-kemarin mengalami, kita pakai Google Map kan, di sekitar Bandung pakai Google Map, betul, jalan hati kita kasih yang kecil-kecil, betul Pak Bobi, itu mobil udah sempit, apa salah, dibolak-balik lagi Google Map-nya betul. Kok sepi, ini kalau malam kan menjelang habis maghrib, ngeri juga kita di sini gitu kan. Jadi memang ya kita sih menikmati lah ya, kita tentunya orang traffic kita tahu ini setahun sekali ya udahlah gitu, tapi artinya kalau dari waktu ke waktu terus ada perbaikan ya kenapa enggak kalau kita ngasih masukan dan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bobi. Silakan bapak-bapak yang lain. Kalau ada yang bersedia, ada Pak Dedi, Pak Heri Bakti, Pak Desmond, silakan. Pak Heri, silakan Pak. Saya izin Pak untuk berbagi pengalaman Pak. Oh Pak Heri, Pak Desmond dulu nih, silakan. Silakan. Siapa kan yang apa yang dulu? Pak Heri juga boleh, silakan. Atau saya dulu ya? Ya, silakan Pak Desmond. Silakan Pak Desmond. Jadi ini yang kedua Pak, saya Lebaran Selasa kalau nggak salah ya. Kedua, saya dari Bekasi ke Cikampek. Waktu tempuh itu biasanya 1,5 jam. Tapi menjadi 4 jam. Masalahnya saya lihat itu, saya menggunakan Waze, Waze-nya selalu akurat. Cuman informasinya Waze kelihatannya tidak muncul. Jadi tidak ada koordinasi antara pengatur lalu lintas dengan Waze. Karena informasi Waze itu lancar di Bekasi Cikampek. Padahal di situ sudah diberlakukan one way counterflow. Cuman salahnya counterflow ini di awalnya cuma satu lajur yang arah ke timur ya. Jadi jalan ke timur sama counterflow 1. Tidak lama kemudian 1 jam kemudian berlaku dua lajur counterflow-nya. Nah itu lancar sekali, tapi sudah terlambat. Kita sudah 3 jam di perjalanan counterflow dua lajur itu berlaku. Jadi terlihat bahwa kelihatannya nih ini masih trial and error itu ya. Jadi coba dulu aja, nanti lihat perkembangannya. Jadi belum ada namanya itu capacity management itu belum ada sebetulnya. Nah, kemudian waktu saya balik dari Cikampek ke Bekasi itu lancar sekali. Karena counterflow-nya sudah 2 dan saya lihat di kanan juga nggak ada masalah. Kemudian pengalaman saya kemarin, saya juga sama dengan Pak Bobi dari Rawamangun ke Bekasi. Itu nggak ada informasi juga dari Waze bilang lancar katanya. Tiba-tiba ditutup yang arah ke Cikampek. Terpaksa keluar Pancoran dan masuk lagi masuk Kalimalang. Jadi memang petugas minta maaf Pak, kami tutup, Bapak lewat Kalimalang saja kalau mau ke Bekasi. Jadi kelihatannya memang kita berbagi informasi itu kurang ya kelihatannya ya. Jadi saya melihat ada teknologi ya Google Map, Waze tidak diinformasikan. Kemudian waktu kita masuk di gerbang Tol Rawamangun tidak diinformasikan bahwa Pak berlaku one way Pak. Kalau berlaku one way kita lewat bypass aja terus masuk Kalimalang kan, nggak sempat masuk ke tol itu gitu loh. Jadi memang saya pikir ini berbagi informasi kurang, menggunakan teknologi juga kurang. Kemudian juga kan di jalan itu kan juga ada biasanya informasi kepadatan ya. Sekian menit itu juga kelihatannya tidak ada sama sekali. Jadi kita nggak betul-betul seakan-akan masuk perangkap gitu. Jadi kita udah masuk perangkap ya nikmati saja gitu. Sebetulnya jalan alternatif itu juga banyak yang kosong kalau saya lihat. Karena orang kelihatannya menganggap bahwa tol itu sangat menguntungkan. Kemudian kalau saya lihat untuk tahun depan baik arus mudik maupun arus balik ya, memang sudah sependapat dengan Pak Yusuf itu daerah tuh lebih tahu pusat itu cukup buat kebijakan ya mungkin ya, atau monitoring lah ya arusnya gimana, terus memberikan arahan perencanaan. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini puncaknya kalau nggak salah nih Sabtu dan Minggu ini mungkin ya arus baliknya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kisah waktu mudik terjadi pada arus balik. Jadi menurut saya ya Pak Wendy, Bapak yang lain, tidak perlu one way lah.
cukup kok kontraflow dua lajur. Karena kalau one way itu penumpukannya luar biasa itu. Saya lihat itu. Jadi orang berputar-putar, apalagi kurang informasi gitu ya. Jadi one way itu kita lupakan saja, kontraflow saja dua lajur, karena semuanya akan bergerak, baik untuk mudik maupun balik, dan semuanya sama-sama nyaman gitu ya. Jangan sampai sehingga orang cuman harus diinformasikan berlakunya itu misalnya praktek dokter gitu ya. Praktek dokter itu jam 4, jam 6. Nah, itu harus dihubungkan jam 4, jam 6. Dan nggak perlu lama-lama, saya lihat dari pagi sampai pagi lagi ya. Jadi terlalu lama orang di jalan itu. Cukup 3 jam gitu ya. Jadi kan ada teorinya kan Pak Denny ya. Ada pick off, ada shoulder, ada apa lagi tuh? Ada bahu, ada puncak, ada di luar puncak kan gitu. Nah, itu kita cermati polanya. Kemudian yang disampaikan oleh Pak, saya ingat betul nih, itu kasus yang lama itu sebetulnya, Pak Suryanto Cahyono ini. Keamanan itu memang kalau lintas mulai dari apa ya, daerah-daerah berbahaya itu ya. Bukan daerah Komering loh Pak Heri Bakti, Komering sih bagus lah itu. Daerah Lubuk Linggau itu apa bukan Rupel kan tuh ya. Komering udah aman sejak Pak Heri Bakti sama saya di sini udah aman. Aman. Yang nggak aman tuh katanya Lubuk Linggau ke sana Pak. Ya katanya begitu ya. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih Pak. Ini saya nyatet terus Pak ya. Tadi baru kepikir ini bahwa yang teknologi ya kurang kita manfaatkan. Waze, Google Map benar ini. Jadi istilah Pak Desmond kita kayak kejebak ya, benar. Kita ngeliat oke terus kita kayak terperangkap. Ini mungkin Waze atau Google Map-nya yang harus tanya ke polisi atau polisinya yang lebih segera berkoordinasi. Pokoknya berdua itu harus itulah ya. Atas nama supaya memudahkan konsumen itu. Pengguna. Pak Heri, silakan Pak Heri Bakti. Terima kasih Pak Wendy. Pertama, minal aizin wal faizin dulu untuk semuanya. Pak Heri Batin. Pak Heri Batin ya. Jadi kalau soal pengalaman saya nggak punya pengalaman di kemacetan. Pengalamannya lancar-lancar aja. Jadi. Nah, dengar-dengar cerita orang ya, kalau darat masih ada juga macet-macetnya, tapi tadi seperti Pak Wendy bilang, siapa yang diwawancara? Yang diwawancara yang dari sini mungkin bagus lancar, yang sana yang lain besoknya beda lagi gitu. Siapa yang diwawancara? Nah, mungkin informasi-informasi ini maupun polisi yang sebagai yang berkepentingan dalam artian yang mempunyai tugas untuk mengatur di lapangan, melaksanakan diskresi macam-macam itu ya harusnya tadi kerjasama dengan teknologi, termasuk juga drone kan, pengawasan lalu lintas dengan drone itu ya mungkin helikopter ada tapi itu langsung dilihat mana yang macet langsung buka counterflow itu 1 atau 2 itu diskresinya polisi itu memang dalam rangka ini mungkin hal seperti itu yang dilaksanakan. Nah kalau saya pengalaman kemarin ya udara lancar-lancar aja. Kemarin saya mudik juga kebetulan. Mudik juga ke Palembang. 2 bulan balik ke Palembang itu ya kalau bicara aturan COVID sudah nggak ada sebetulnya. Aturan COVID itu sudah nggak dilaksanakan lagi. Kita seperti sudah normal aja. Nggak ada pertanyaan soal vaksin, apa sudah 2 kali apa 3 kali. Peduli lindungi nggak ditanya, semuanya sudah cuman tanya KTP aja cuman balik. Udah itu aja. Jadi sudah udara maksudnya Pak ya? Udara. Oke. Udara itu sudah seperti normal aja sudah tidak ada lagi pengaruh COVID ini. Jadi kita ya memang tidak terlalu ramai kebetulan kan karena penerbangan masih sedikit tapi ya aturan SE yang untuk COVID sudah tidak dilaksanakan. Betulnya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Semuanya belajar. Itu aja yang kami alami pulang mudik ke Palembang kemarin. Jadi saya lihat di daerah sama pada saat hari H berapa hari sekitar hari H itu di kota sepi sebetulnya. Memang banyak yang orang kota mudik lagi ke kampungnya lagi, kabupaten mungkin macetnya ke arah
kabupaten misalnya. Itu kemarin juga ada cerita keponakan yang mudik ke Curug misalnya kemana gitu, nggak mertuanya ya di sana macet mereka lama. Jadi yang justru yang macet itu di daerah. Kalau di kota Palembangnya ya lancar-lancar aja. Pada saat mereka hari kedua misalnya kan ke daerah-daerah ya pada macet semua. Malah kata yang biasanya 5 jam bisa 10 jam gitu misalnya. Jadi masih lah kemacetan-macetan di daerah ya. Jadi makanya kebiasaan-kebiasaan ini memang harus dipelajari lagi tetap. Tapi ya karena ini adalah tahunan, dinikmati, semuanya menikmati sebetulnya. Menikmati mudik itu sendiri. Gitu dari kami Pak Wendy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, saya kemarin bercandain sama kawan begini katanya. Tuh si A tuh masih lebaran aja udah 3 hari gitu. Gue sih cukup lebaran tuh setengah hari cukup gitu. Loh, emang saudara gue banyak, tapi saudara gue ada di kota semua. Di Pondok Indah katanya, di Permata Hijau, di Menteng. Nah saudara lu katanya adanya di Bekasi, di Bantar Gebang, ya, di Tangerang. Dan itu memang Pak, macetnya luar biasa. Di Jakarta kosong 2-3 hari itu di sananya tuh macetnya luar biasa. Bisa dapat 1 pagi, baliknya udah sore kita. Dan itu diledek tapi dan itu betul. Jadi rupanya fenomena itu terjadi di daerah juga ya, di Palembang. Nah, kotanya lancar, pinggirannya penuh. Saya nggak tahu nih, teman-teman yang tinggal di Bekasi dan di Tangerang pasti kemarin 2 hari lalu mengalami lah. Sementara Jakarta yang kosong di Bekasi itu gila. Tinggal di pinggiran memang begitu tuh nasibnya. Komuter. Baik, silakan Bapak-bapak yang lain kalau ya kita kan santai aja ini. Ya Pak Wendy. Silakan Pak. Pak Suryanto, silakan Pak. Iya Pak, ini menyimak tadi dari Bapak-bapak. Ini saya lagi di luar jalur tol Pak. Kami kemarin sudah menyampaikan bahwa kalau jalan tol dikasih one way sebetulnya itu kurang efektif. Memang harusnya cukup kontraflow saja. Mereka menyelesaikan satu masalah tapi dengan masalah yang lain yang lebih besar. Di jalur non-tol ini tempat-tempat kalah sama Pegadaian ya Pak ya? Nah, kalah sama Pegadaian Pak. Jadi di jalur non-tol ini sama sekali petugasnya nggak ada. Kami kemarin juga di rapat sudah kami sampaikan petugas di jalan tol yang menutup tol aja di situ ada 15 orang. Belum di setiap rest area yang cuman tangannya cuman minta dipercepat aja juga di situ puluhan petugas ada di situ. Saya kira hal itu tidak efektif dan di jalur non tol ini hampir sama sekali nggak ada petugas Pak. Jadi tempat-tempat yang pusat-pusat macet ini juga nggak diatur sehingga menimbulkan masalah-masalah yang luar biasa di jalur non tol. Nah ini juga kami kemarin juga nyampaikan sebaiknya saya setuju untuk dibikin modeling dengan komputer untuk sejauh lah atau di mana aja sehingga kalau kita ngambil satu kebijakan di satu tempat bagaimana dampak ke tempat lain kita bisa mensimulasikan. Nah ini yang belum pernah dilakukan bagaimana kita mengambil kebijakan dengan berdasarkan data-data yang kita masukkan di dalam simulasi komputer. Terus tadi menanggapi masalah penggunaan teknologi. Mungkin karena teknologinya terlalu canggih, Pak. Itu sekarang semua CCTV itu ditarik ke Cikarang, Pak. Jadi ada ratusan CCTV, di situ petugasnya ngelihat ya bingung sendiri, Pak. Karena terlalu banyak monitornya dan banyak tempat-tempat yang macet. Jadi nggak ada yang ngambil kesimpulan orang terlalu banyak tempatnya yang macet dan terlalu jumlah kameranya itu ratusan mungkin ribuan saya nggak tahu. Di mana Pak? Di Cikarang? Di Cikarang, dipusatkan di Cikarang Pak. Di bekas gerbang tol itu polisi bangun tempat pusat untuk pemantauan sejauh. Jadi semua CCTV dipusatkan di sana. Tapi saya lihat sangat-sangat tidak efektif karena mereka tidak siap dengan
bagaimana cara pengaturannya, bagaimana kebijakan, bagaimana ketika mengambil satu kebijakan dampak ke tempat yang lain tidak bisa diperkirakan, sehingga begitu dibuka atau ditutup salah satu tempat yang lain jadi bermasalah. Nah, ini yang kami melihat pengambilan kebijakan lokal ini berdampak kepada meluasnya kemacetan di sekitar daerah tersebut. Nah, kami harapkan tahun depan mungkin saya setuju bahwa simulasi untuk modeling arus mudik, arus balik ini perlu dipersiapkan dan petugas-petugas di mana saja yang perlu ditempatkan. Karena saya lihat sepanjang jalan sampai ke Garut ini nggak ada petugas di jalan tolnya, kecuali di Nagrek ada beberapa petugas di sana. Cuman ya saya lihat kalau cuman ada di Nagreknya sendiri jadi nggak efektif, karena jalur dari Tasikmalaya, dari Garut dan sebagainya itu harusnya diatur dari sana. Terus kemudian kemarin berapa kali saya lihat mereka melakukan kontraflow setelah jalan utamanya macet. Jadi ini saya sangat tidak efektif. Harusnya sebelum mulai macet sudah dilakukan kontraflow sehingga beban jalannya bisa dikurangi. Juga kemarin kita sampaikan, namun apa yang dipraktekkan di jalan selalu setelah terjadi kemacetan baru diambil satu tindakan, bukannya sebelum terjadi kemacetan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di dalam SOP-nya, bagaimana pengambilan kebijakan secara lokal itu harus selalu dikoordinasikan secara terpusat, dan kita melihat secara keseluruhan dampak-dampak ke tempat yang lain. Kemarin itu kita juga sudah menggunakan media, saya kebetulan di jalur non-tol, Pak, di Pantura. Itu Pantura kosong, memang benar-benar kosong. Kami 2-3 hari di jalur Pantura. Kami juga sudah menyampaikan ke El Sinta, dan El Sinta juga sudah mengumumkan berapa puluh kali bahwa jalur Pantura itu kosong. Namun dari masyarakat yang kita wawancara, mereka memang sengaja memilih tol. Mau macet mau apa, katanya mereka, saya lebih enak lewat tol. Padahal kalau mereka mau istirahat di jalur non-tol itu banyak sekali. Dan kemarin ini dari data yang ada kita kumpulkan, data kecelakaannya memang benar-benar menurun. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan arus balik ini juga kecelakaannya juga menurun. Di Pantura itu banyak sekali tempat istirahat atau warung-warung yang dibuka oleh masyarakat lesehan, sehingga ada ribuan warung dan di situ banyak pemotor yang bisa beristirahat dengan baik, maupun mobil-mobil yang lewat Pantura. Jadi kecelakaan karena ngantuk segala macam di jalur non-tol sangat berkurang, dan juga jalur tol juga sekarang ini sudah sangat berkurang. Mungkin itu, Pak. Oh ya, di penyeberangan kemarin sudah kita atur rest area itu kita gunakan sebagai kantong-kantong untuk menampung kendaraan yang mau masuk pelabuhan Bakauni, sehingga mereka tidak menumpuk di pelabuhan. Kita tumpuk di tempat-tempat rest area, dan sebelum padat ada sebagian yang kita belokkan ke Panjang, ke Ciwandan, dan ada yang kita belokkan ke BBC, ke Bojonegara. Bojonegara Bakauni ada penyeberangan lagi. Nah, kita pergunakan dari semua fasilitas yang ada, dan ya tetap kalau dihitung kemarin jumlah kendaraannya pasti juga masih akan terjadi penumpukan. Itu tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita minimumkan dengan adanya rest area di mungkin itu, Pak, masukan saya. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Suryanto. Ini saya catat ya, Pak Sahar ya. Saya mencoba dari tadi kan masukannya bagus-bagus. Saya coba nanti saya coba melis beberapa, nanti entah mungkin setelah itu kita kasih masukan tertulis atau gimana ya, saya coba. Cuma sebelumnya saya minta konfirmasi aja nih Pak Suryanto. Tadi Pak
Mas Sudanto mengatakan jalur Pantura relatif kosong lah ya, relatif kosong. Ini kan maksud saya kenapa terjadinya, kenapa masyarakat itu ngotot, kata tanda petik ngotot pakai jalan tol? Apakah karena salah persepsi atau memang lebih nyaman atau gimana ya? Dari wawancara kami dengan pengguna tol, mereka lebih nyaman di tol karena pertama lebih aman katanya Pak, dan mereka masih belum percaya kalau di jalur non tol itu tidak terjadi kemacetan. Nah, padahal juga dari TV One, dari El Sinta, dari RRI juga live dari non tol menyampaikan bahwa non tol itu tidak macet, tapi masyarakat terlanjur euforia pengen lewat tol, Pak. Iya. Jadi kita karena kurang percaya ya, karena ya itu, karena di hari biasa saya merasa ngeliatnya gini, karena di hari biasa tuh kita kan udah waktu tol buka, terus kita ada beberapa yang coba, terus kan bilang tuh ya ke kawan-kawannya, oh pakai tol dari Jakarta Cirebon cuma sekian, Jakarta Semarang cuma sekian jam gitu kan. Iya. Nah, kita banyak yang belum pernah lewat tol, Pak. Ya, begitu juga. Ya, termasuk saya. Ya, oke lah. Kemudian yang tadi setelah terjadi macet baru dibuat kebijakan lokal. Seharusnya sebelum macet. Nah, kalimatnya itu kan gimana tuh? Kalau sebelum macet itu untuk apa dibuat kebijakan lokal misalnya? Atau pada saat kapan dia mendeteksi bahwa ini harus diadakan counterflow atau ini harus diadakan? Ya, harusnya sudah tahu Pak Wendy. Kira-kira kayak puncak itu kan tahu. Kalau sore turun gitu. Nah, misalnya. Ya. Jadi jangan setelah terjadi. Gimana tuh? Jadi begini Pak Wendy, kayak di tol itu kan data dari gerbang tol itu ada Pak. Berapa jumlah kendaraan yang masuk. Nah, di sini harusnya mereka sudah bisa memperkirakan ini mungkin 1 jam lagi, setengah jam lagi akan terjadi penumpukan. Nah, sebelum terjadi kita sudah ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 untuk di tempat-tempat ini apa yang harus diambil kebijakannya dengan cara dari modeling dengan sistem komputer itu Pak. Jadi kebijakan yang diambil secara lokal itu juga sudah dipersiapkan dari hasil simulasi dengan komputer sehingga tidak terjadi ya saling bertabrakan pengambilan kebijakan lokal, tetap dikoordinasikan secara terpusat juga. Iya. Oke, baik. Jadi kalau begitu Pak ya, tadi Bapak bilang mengenai simulasi, Pak, itu harusnya ya teknologi ya dengan angka ya, dengan data betul gitu kan. Tidak bisa dengan hanya ngelihat dari monitoring CCTV terus kita berdasarkan judgement di lapangan terus kita bilangin itu nggak bisa begitu ya, tapi bisa. Itu harus data dan angka terus diadakan simulasi. Oke. Baik. Terima kasih. Halo. Pak Ripno mau nambah, silakan Pak Ripno. Saya mau nambah menanggapi sekaligus juga mengusulkan melalui Pak Sur. Jadi apa yang disampaikan Pak Sur tadi, kalau menurut ketentuan itu namanya manajemen dan rekayasa lalu lintas. Aturannya sudah ada, kebijakan tanggung jawab kebijakan itu kalau kebijakan lalu lintas di jalan nasional itu tanggung jawab Menteri Perhubungan, termasuk penetapan kebijakannya, termasuk sesuatu yang sudah direncanakan itu wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Itu satu hal. Sedangkan Polri itu tugasnya tidak permanen, Pak. Hanya yang bersifat situasional pada saat kondisi macet atau yang diperkirakan macet, dia langsung turun ke lapangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, koordinasi antar instansi sudah ada instrumennya. Dilakukan di forum lalu lintas dan angkutan jalan nasional. Nah, berbagai hal ini yang perlu diwaspadai atau diperhatikan bahwa kita belum melaksanakan sesuai dengan PP 32, Pak. Itu sudah ada semua normanya.
Oleh karena itu, mungkin ada baiknya tahun depan kita ikuti aturan yang berlaku, Pak. Ketentuan bagaimana kita koordinasi antar instansi dan sebagainya itu semua sudah ada aturannya dan ini kita tinggal ngikutin, Pak. Itu aja, Pak Sur. Matur nuwun. Makasih, Pak. Oh ya, ada tambahan satu, Pak. Ya, Apa Pak. yang disampaikan Pak Sur tadi benar, Pak, mengenai simulasi, Pak. Ya. Dan sebetulnya aplikasi untuk itu sudah ada namanya Visim, Pak. Jadi tinggal kita masukkan data, nanti apapun kebijakannya akan kita tetapkan di sana, nanti konsekuensi terhadap arus bisa kelihatan, Pak. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sur, Pak. Makasih. Pak Ripno, aplikasi apa tadi? Sarin? Visim, Pak. Hah? Visim? Visim, iya. Visim itu begitu kita masukin data, itu keluarnya sesaat ya? Maksud saya bisa di lapangan dimasukin pakai laptop aja gitu, bisa ambil keputusan? Pak. Bisa? Kalau itu, prinsipnya sih bisa, Pak. Tapi kepemilikan aplikasinya apa ada di software, Pak? Bisa di laptop, Pak. Mungkin Pak Ade ada ya? Halo, Pak Ade? Halo? Oh, gitu. Ya, Pak, Visim itu modeling komputer software udah jadi, itu harus dipersiapkan kalau dimodifikasi dengan real data agak sulit, Pak, karena masukannya itu kan mungkin sejawa kita bikin, jadi harus kita persiapkan setengah tahun sebelumnya, terus kemudian dari Visim itu kita sosialisasikan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Iya, Pak. Setuju, Pak. Baik. Prinsip saya setuju, Pak, mendukung apa yang disampaikan Pak Sur. Makasih, Pak Ripno. Nah, bayangan saya, Pak, kalau memang betul ini ya, Pak Ripno dan Pak Suryanto, kalau Visim itu satu software yang mungkin katakanlah sangat sophisticated, sejawat. Tentunya kan di kita ini, kalau yang untuk digunakan di lapangan itu kan lebih pada aplikasi yang lebih sederhana ya untuk menyelesaikan masalah situasional di lapangan. Nah, situasional di lapangan itu kita nggak perlu bikin simulasi sejawat tentunya kan, nggak mesti run balik sejawat, tapi di beberapa titik aja lah gitu. Nah, itu kelihatannya harus di aplikasinya itu harus dikembangkan dan disederhanakan supaya bisa cukup handy gitu ya, cukup handy gitu. Atau orang yang ngerjakan punya di WASI atau di Google Map itu yang ada data dia ngerjakan, terus setelah itu dikirim balik rekomendasinya pada petugas yang di lapangan. Petugas yang di lapangan kan harus ambil keputusan cepat berdasarkan dari fenomena yang sesaat itu ya gitu. Nah, tapi ini masukan lah, dan harusnya bisa lah kalau teknologi pelan-pelan ke arah sana harusnya bisa. Silakan Bapak-bapak yang lain lagi. Saya yang ini tadi Pak mencatat tadi Pak Suryanto ini kalimat untuk bercanda aja. Sementara kalau di jalan tol, kalau orang tuh pikir wah kalau jalan tol pasti banyak petugasnya sehingga merasa mungkin juga orang lebih aman lah, ada yang urus. Kalau di jalan alternatif kadang-kala nih sedikit petugasnya atau kadang-kala nggak ada petugasnya. Sementara di jalan tol sangat banyak, termasuk nih kalau saya catat nih, petugas yang cuma tangannya gini-gini aja gini. Kan kita sering lihat itu, petugas yang tangannya sering yang gitu-gitu aja, kita pikir untuk apa tangannya gini-gini. Olahraga, Pak. Di jalan. Kenapa? Olahraga itu. Olahraga itu. Itu bisa diganti robot, Pak. Ada robot. Di restoran itu ada itu. Baik, kita silakan Bapak-bapak yang lainnya. Ada Pak Nugroho, Pak Pepen dari tadi. Ada Pak Pepen menyimak aja atau mengintip aja atau gimana Pak Pepen? Pak Dedi juga, Pak Dedi lagi ini kali. Pak Sahar juga boleh, Pak Pepen silakan. Ya, Pak. saya boleh Pak. Oh, sangat boleh. Pak Dedi itu. Pak Dedi. Mana orangnya? Iya, iya. Gimana Pak Dedi? Ini laptop saya lagi rusak ini, jadi saya nggak bisa munculin suara pakai HP. Oh, oke. Nah, HP, jadi laptop nggak bisa keluar suara. HP nggak bisa keluar gambar.
Nah, Jadi berpasangan. Terpaksa harus dipakai bersama-sama ini. Jangan pakai Nokia, Pak Dedi. Iya, Iya. ketinggalan Pakai Nokia. Iya, nggak tahu nih. Situasi ya, tapi tidak apa-apa lah, kolaborasi antara HP dan laptop. Iya. Jadi begini Pak Wendy ya, saya tadi sudah menyimak pembicaraan kita. Itu saya ingin cerita sedikit saja tentang orang Yahudi. Orang Yahudi ya. Orang Yahudi memang tidak ada lebaran. Mereka tidak lebaran dan tidak mudik. Tapi orang Yahudi itu tahu sendiri kan, maju mereka. Luar biasa maju. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Kenapa begitu? Karena mereka itu ternyata punya budaya sejak kecilnya itu dididik untuk membuat ini jurnal. Setiap orang, any single person orang Yahudi itu coba tanya deh. Mereka tuh punya catatan kehidupannya gitu loh, punya jurnal. Jurnalnya sederhana, tapi isinya itu adalah kapan, terus apa peristiwanya, kemudian bagaimana menanganinya, dan bagaimana hasilnya. Itu yang mereka masukkan di dalam jurnal itu. Jadi, walaupun bapaknya sudah meninggal, apalagi kakeknya, anaknya tuh bisa melanjutkan dengan memperbaiki. Oh, dulu kejadiannya begini, itu ditanganinya begini, dan hasilnya begini. Kalau begitu, saya harus perbaiki sekarang. Jadi intinya begitu. Lebaran itu memang bukan memang milik orang Muslim ya, orang Islam. Tapi kita bisa mencontoh cara Yahudi itu. Jas merah ya. Tadi sudah, iya, betul. Tadi sudah disinggung soal membuat aplikasi segala macam. Itu tidak sulit membuat aplikasinya. Tapi seperti yang tadi Pak Ketua KNPI sampaikan, yang sangat diperlukan adalah big datanya. Big data. Mau bikin aplikasi apapun kalau big datanya tidak ada, itu tidak akan bisa terjadi. Karena yang namanya artificial intelligence itu bisa bekerja kalau ada big data. Nah, kita mana pernah bikin kayak begitu? Bikin, tapi setelah itu gone with the wind. Next, tidak dipakai. Harusnya, kan kita lebaran tuh bukan baru 2-3 tahun. Sudah hampir 287 tahun. 287 tahun kita lebaran. Memang mudiknya modelnya beda-beda. Tapi paling tidak kita punya data gitu loh. Pakai data itu. Kita selalu harus bekerja dengan data, apalagi dengan zaman sekarang. Sebetulnya kalau kamera ini bisa muncul akan menarik sekali karena tangan saya sambil diangkat-angkat begini, saking emosinya. Saking emosinya. Tapi saya nggak ada kameranya. Tapi tidak apa-apa. Jadi poinnya adalah kita jangan bicara apa-apa deh sekarang. Kalau kita tidak mempunyai data dan informasi yang akurat gitu loh. Bukan data dan informasi yang tidak yang diperlukan yang harus ada. Terus yang paling penting lagi, ya keluar ya. Yang paling penting lagi itu kalau mudik arus balik itu sebetulnya kita tidak terlalu perlu khawatir ya, karena selain sudah berpuluh-puluh kali terjadi, orang juga sekarang sudah bisa berhitung. Walaupun saya kemarin pulang dari Purbalingga hari Kamis, dari Purbalingga tuh berangkat jam 11 ya, berangkat jam 11 sampai di rumah itu jam 2 hari besoknya. Jadi 12 jam lebih yang biasanya bisa ditempuh hanya 4 jam. Apa penyebabnya? Menunggu karena ada one way. Menunggu di sini, menunggu di sana, bermacet-macetan, jalan arteri tidak bisa digunakan. Jadi saya pikir
one way ini menyusahkan saya. Mungkin menyenangkan orang lain, tapi menyusahkan saya. Itu saja dulu Pak Wendy. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big datanya mintanya LBP. Pak Dedi, bukan hanya menyusahkan Pak Dedi, menyusahkan Pak Dedi dan kawan-kawan. Ya betul. Karena bersama saya ada ratusan lagi mobil, mungkin ribuan yang susah. Pak Dedi itu dulu Kasubag Data ya Pak Desmond ya. Betul. Pak Dedi, betul. Saya cerita ini. Nah, mumpung saya masih punya waktu 1 menit lagi, 2 menit lagi kalau tidak salah. Nah, saya cerita soal data dan informasi ini. Saya bisa membohongi presiden waktu itu, yang presidennya Bapak Habibie, dengan data dan informasi. Betul. Itu kejadian betul. Suatu hari, Pak Denny sudah di Biro Perencanaan waktu itu, Pak. Saya waktu kembali dari Perhubungan Udara, saya kan jadi kabak program. Nah, suatu hari, sudah sore, habis maghrib, tidak ada satu orang pun di kantor. Tinggal saya sendirian. Tiba-tiba telepon di meja saya berbunyi, kring. Telepon lokal nih, saya angkat. Halo, Dedi. Siapa? Haryanto. Haryanto. Siapa Haryanto? Menteri. Oh, siap Pak Menteri. Siap. Oh, jadi menterinya waktu itu Pak Haryanto. Menterinya Pak Haryanto. Saya kaget. Cahyo kemana? Pak Cahyo, Pak. Enggak masuk hari ini. Brengsek anak itu, Pak. Ada siapa lagi di situ? Enggak ada siapa, tinggal saya, Pak. Kamu ke sini. Saya dipanggil ke tempat Pak Haryanto almarhum. Dipanggil ke tempat beliau. Siapa? Besok saya harus ngadep ke presiden, maksudnya Habibie, untuk memaparkan tentang ini rencana pembangunan Jabodetabek. Kenapa jadi ke Jabodetabek nih? Tapi ada hubungannya dengan angkutan lebaran. Karena Jabodetabek ternyata sharingnya itu hampir 40% dari angkutan kereta api. Nah, lalu Pak, kamu bisa bikin nggak? Bikin apa Pak? Itu rencana pembangunan Jabodetabek. Singkat saja. Saya bilang, bisa siapa? Siap. Padahal saya kabak program waktu itu. Kabak program. Saya siap. Kamu kerjakan besok jam 6 harus sudah di meja saya. 1 hari. Wah, celaka. Siapa? Turun saya ke ruangan. Aduh, gimana ya? Saya teleponin semua. Alhamdulillah nggak ada yang ada satupun. Termasuk Dirjen Darat. Waktu itu kereta masih di Dirjen Darat. Pak Wendy belum lahir. Pak Wendy apa ya waktu itu ya? Tapi Pak Wendy udah ada kalau nggak salah. Nah, wah, saya keliling aja di Biro Perencanaan dari ujung sampai ke ujung. Saya ingat waktu itu Korea pernah presentasi tentang Jabodetabek. Nah, saya lihat tuh di KTBLN waktu itu namanya Kabak Teknik kerjasama teknik dan bantuan luar negeri di ujung sana. Saya bongkar-bongkar, wah ada tuh proposalnya dari ini Korea. Udah saya cuplikin dari situ, saya cuplikin karena kita nggak ada data apa-apa, nggak ada informasi, ya cuplik aja ada yang ada. Udah saya ambil, saya kasih, sama mengingat waktu saya cepatkan, saya kasih ke Pak ini besok pagi setelah saya cetak di patung Patani 8 biji, kasih ke Pak Haryanto. Udah, wah, oke nih, itu bagus. Kurang lebih ada 10 lembar atau 15 eksekutif summary-nya. Di print dong bagus berwarna, udah dibawa ke presiden. Sorenya Pak Wendy juga saya kira ada tuh kepala biro kalau nggak salah Pak Wendy ya, biro keuangan atau apa ya. Nah sorenya saya dipanggil, ada rapat staf sekjen waktu itu, Pak Muhtarudin yang pimpin rapat stafnya. Begitu saya masuk ruangan duduk saya di belakang Pak Cahyo. Pak Cahyo ada duduk belakang Pak Cahyo. Depan kamu, jangan di belakang, ke depan. Duduk. Jadi saya sama dengan kepala biro berkeliling. Semua kepala biro ada di situ. Mudah-mudahan Pak Uyub ada dengar di sini karena beliau. Terus dilempar buku sama beliau nih. Wah, langsung saya keringat dingin. Siapa? Itu buku saya. Kenapa ada di Pak Muhtarudin? Oh, mungkin dikasih menteri. Dedi, kamu yang bikin ini. Siap, ya Pak. Wah, bener kan? Dedi yang bikin tuh. Wah, saya diomelin sama Fani Habibie. Tadi di acara beliau. Din, sini.
ketemu sama Fani Habibie. Ya bos, kakak gue lo bohongin ya, dikasih tuh sama buku itu, lo bohongin. Ini kakak gue bilang, wah keren amat nih rencana Jabodetabek. Padahal itu saya nyontek dari itu. Udah, ceritanya poinnya bukan itulah. Poinnya adalah kita tidak punya data dan informasi. Untung aja ada contekan. Jadi kita nggak bisa bikin apa-apa kalau tanpa itu. Nah, orang Yahudi itu harus ditiru. Bikin jurnal, semua orang harus bikin jurnal. Jadi siapapun nanti penerusnya bisa melanjutkan itu. Bisa melanjutkan dan tinggal memperbaiki apa yang kurang-kurangnya. Jadi tidak diulang lagi kesalahannya, diulang lagi, orang sengsara. Saya ngalamin sendiri sampai 14 jam di jalan yang biasanya cuma 4 jam, 3 jam dari Purbalingga. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Wendy. Mohon maaf ya, saya mau menyita waktu terlalu lama. Tapi sekarang kan baru jam 11. Wendy, hari depan kita silaturahmi ya, maafin. Iya siap. Iya kan hari itu, hari Selasa. Selasa tanggal berapa itu ya? Senin. Kok Selasa? Iya hari Senin. Ada ininya, ada door prize-nya Pak Desmond. Jangan lupa. Oh, siap. Waduh, alhamdulillah dong. Iya ada door prize. Dari Pak Heri Bakti door prize-nya. Door prize dari Pak Heri Bakti. Terus makan dari Pak Bobi makannya. Hostnya Pak nyanyi saya host dan bagian nyanyi. 16 libur ya. Selain ada take away juga, take away alhamdulillah itu dari Pak Cucu Suryo Projo. Lengkap. Take away. Iya, udah lengkap lah semua. Alhamdulillah. Artis dari siapa? Dari Pak Denny. Saya bagian artis. Oke. Oh iya. Dia tausiahnya dari Pak Ripno, tausiahnya. Tausiah. Ada organ tunggal. Pak Wendy dicari-cari bagian tausiah nggak pernah masuk. Bagian tausiah nggak pernah masuk. Ada organ tunggal Pak Denny mau nyanyi. 16. Oke Pak Denny, ya memang sih data ya. Sekalipun kita mikir nih Pak Denny, ya mungkin teman-teman Litbang ya kali Pak Denny ada itu. Katanya sekarang Litbang tuh untuk OD aja katanya sudah pakai dari data dari Telkom aja ya, dari penggunaan HP aja ya bisa dikumpulkan. Iya, big data. Dari situ ya. Mungkin juga kalau data ini kita tarik dari data pemudik yang ada dari operator HP itu juga udah ya nggak terlalu akurat, tapi mungkin cukup bermanfaat. Ya murah, mungkin 80% bisa akurasinya Pak. Betul. Cuman karakteristiknya tidak bisa dari situ. Iya betul. Karakteristik perjalanannya. Iya, dia kan hanya OD-nya aja, hanya OD-nya aja. Lumayan lah, udah OD-nya aja juga lumayan. Iya, lumayan daripada. Iya benar-benar. Saya begini juga membuka mata juga. Jadi kalau termasuk juga kalau bikin aplikasi sederhana yang bisa diterapkan di petugas lapangan tuh Pak tuh. Kan begitu masuk ada 1.000 apa 10.000 nomor telepon, ini sudah mendekati setengah jam lagi 10.000 nomor telepon mendekati pintu gerbang gitu kan bisa kemudian disimulasikan terus ambil keputusan. Baik, bukan main ya. Pak Sahar sebagai ketua juga boleh loh Pak kalau mau ngasih masukan sebagai dosen silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Saya sebetulnya menghindar kalau Lebaran. Kalau dulu orang tua masih ada ya terpaksa gitu Pak. Terpaksa sih. Terpaksa di Lampung Pak. Jadi harus pulang gitu. Tapi sekarang mudiknya nggak ikhlas ya, terpaksa ya. harus. Jadi kalau sekarang saya malah jadi yang dituain. Nah, mulai tahun ini jadi yang dimudikin ya. Dulu saya anak sisa ikut aja, tapi sekarang jadi serba repot gitu Pak ya. Nah, sepengamatan saya penikmat juga angkutan Lebaran ini kadang kita tadi sudah sampaikan Pak Yusuf terlalu banyak koordinator sehingga nggak jelas di lapangan. Mungkin itu bisa jadi Pak. Karena misalnya tiket eksekutif dijual online. Saya minta anak saya order. Ternyata karena tidak terbiasa, terbalik pesannya. Dari Lampung ke Jakarta. Mestinya Jakarta ke Lampung. Nah, itu hangus Pak. Hangus.
Order lagi nih Pak, order lagi 3 jam sebelumnya gitu. Sudah order, jadi sudah diperkirakan di Merak nanti jam 11 siang gitu ya. Ternyata sampai sana jam 10 silakan naik. Kapalnya kosong. Nah ini nggak jelas lagi nih Pak. Nanti kalau kita beli di Merak, ini kebanyak itu yang eksekutif sama yang konvensional itu nggak jelas juga. Sehingga jadwalnya itu campur baur. Cuma orang berteriak-teriak nggak keru-keruan ini di Merak ini. Ini pengalaman yang berulang sebetulnya kalau jalan berulang gitu. Tapi nggak jelas bagaimana mengatasinya. Sebetulnya ini tadi dikatakan oleh Pak Dedi itu data dan pengalaman yang sudah ada itu kan bisa dipakai untuk next gitu Pak. Nah, yang seperti ini nih yang tidak koordinasi. Pak Suryanto minggu kemarin memberikan informasi yang benar itu Pak. Jadi kalau di Merak itu kapalnya kadang kalau siang kosong. Karena orang nggak mau nyebrang siang. Saya pun tidak mau nyebrang siang Pak, malam. Karena enak kalau siang itu panas. Sebetulnya nggak apa-apa. Saya baru tahu dari Pak Suryanto dan kemungkinan itu betul itu Pak Ketua KNKT. Jadi sebetulnya kenapa nggak nyebrang dari Merak itu malam, tapi stay-nya di Lampung? Karena orang kita semua tahu di kampungnya Pak Wendy begitu keluar dari Lampung itu orang riskan Pak. Nggak mau jalan malam. Takut banyak yang menghadang gitu ya. Di jalan tol pun nggak masalah. Nah ini dia, ini mungkin ini ditujah takut makan. Iya, ini dia nih mungkin nanti yang kita sampaikan diskusi 2 minggu ini, minggu kemarin dan minggu ini itu bisa dijadikan catatan-catatan gitu untuk masalah di lapangan. Selain dibuat SOP-nya yang mantap gitu Pak, supaya nanti itu bisa dijadikan acuan. Oke, online, tapi kalau Lebaran nggak usah karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena Merak itu nggak bisa mensanir yang mana yang eksekutif, yang mana yang konvensional. Campur baur, orangnya ramai gitu Pak. Saya kira itu Pak. Kalau pesawat terbang penuh, jadi Lampung itu luar biasa sekarang Pak. Kalau dulu orang jalan ada terminal eksekutif, sekarang lebih memilih ke pesawat terbang ke Lampung. Jadi kalau pesawat itu kosong, penuh, baru jalan darat. Lainnya dari pengalaman saya bolak-balik ke Lampung itu, terminal eksekutif itu mubazir Pak menurut saya. Terakhir kemarin, tahun kemarin saya lewat di situ, eksekutif itu kosong karena sebetulnya itu penumpang itu diarahkan masuk ke eksekutif, tunggu di situ kapan dia naik ke kapal baru diarahkan. Nah ini mubazir, lebih banyak mubazir. Jadi terminal itu tidak dimanfaatkan seperti direncanakan. Nah mungkin kalau Pak Dedi sekali-sekali gitu pada saat Lebaran jalan-jalan Pak dari Jakarta via Merak ke Lampung gitu, balik lagi gitu ya. Dan ini juga diperingatkan juga sebetulnya tol dari lepas Bakauheni sampai ke Palembang itu tolnya bukan aspal, jalan beton yang masih kasar, dan itu dinikmati oleh
pengguna tol yang baru. Nah itu mereka lupa untuk menjaga batas kecepatan. Nah kalau di Jawa sudah ada banyak kamera, di Sumatera belum ada yang jaga. Nah ini, jadi kita sebetulnya dari pengamatan saya tadi sudah disampaikan Pak Dedi, Pak Suryanto, dan banyak kita dari cerita di Suara Dosen Trans ini, kalau diidentifikasi itu sangat bermanfaat untuk kemudian, gitu Pak. Kalau sempat banyak hambatan sekarang ini, saya sempat mengusulkan kenapa nggak dibentuk peraturan pemerintah tentang angkutan lebaran. Memang iya setahun sekali. Tetapi angkutan lebaran ini mengerahkan banyak sekali orang, banyak tenaga, banyak hal, konsentrasi ke angkutan lebaran. Siapa komandan, siapa di lapangan, menurut saya ini nggak jelas, Pak. Di media, orang tanya ke Dirjen Perhubungan Darat. Dan itu direspon oleh Dirjen Perhubungan Darat, hal mengenai macet, terhambat di jalan. Padahal itu tugasnya polisi. Sudah jelas kata Pak Ritno. Kalau di pelabuhan, ya. Kenapa polisi ada di pelabuhan? Polisi itu di jalan. Jadi, kapan MRLL itu dibuat oleh siapa? Siapa pelaksana? Jelas. Sudahkah diatur? Sudah. Ini kita, seperti Pak Ritno katakan, yang bicara saja, yang dibicarakan tidak mau mendengarkan. Sepertinya nih loh Pak. Jadi sekarang ditambah lagi yang karena 2 tahun tidak pulang kampung. Mudah-mudahan tahun depan dari pengalaman yang banyak ini banyak hal yang bisa dijadikan catatan gitu Pak. Demikian, mohon maaf Pak, terima kasih karena saya begini kalau angkutan lebaran, kasihan juga. Jadi benar juga mungkin ada sahabat di perhubungan darat yang mengatakan kalau di diskusi di WA atau di saat ini itu kita enak bicaranya gitu, tapi tidak tahu di lapangan. Tapi kemarin saya disanggah juga oleh Pak Ritno. Lapangan itu harus jelas. Siapa, di mana gitu. Kalau saya selain Sekretariat Jenderal, itu lapangan, termasuk Ditjen Perhubungan Darat. Walaupun dia tidak kerja di lapangan dalam arti yang benar, tapi dia ngatur-ngatur orang di lapangan. Ya orang lapangan, kalau menurut saya sih. Demikian Pak, moga-moga ini ada titik temunya gitu Pak. Mohon maaf, demikian. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Pepen dari tadi panggil belum ada. Pak Pepen ada mau menambahkan, silakan Pak Pepen. Tidak ada Pak. Pak Ritno juga nanti Pak Pepen silakan. Pak Pepen silakan Pak, nanti Pak Ritno. Enggak Pak Pepen. Baik, terima kasih. Yang sebenarnya tidak ada. Tapi karena harus bicara, baik, terima kasih Pak Wendy. Saya hanya sedikit saja mengenai kebiasaan di Kementerian Perhubungan yang setiap ada angkutan lebaran itu dilakukan pemantauan angkutan lebaran oleh para pejabat yang didampingi oleh staf-stafnya. Saya belum bisa mengevaluasi apakah pelaksanaan pemantauan tersebut efektif atau tidak. Yang saya tahu, saya pernah mengalami, ya,
bahwa teman-teman yang lain itu datang ketika melakukan pemantauan itu, misalnya katakanlah ke Merak gitu, itu memanggil Kabupaten Merak. Padahal kabupatennya itu ya di sana sedang sibuk melayani ya, untuk mengatur dan lain sebagainya. Tapi karena ada pejabat yang ada di Jakarta, dia melayani gitu, mendampingi gitu. Yang didampingi hanya melihat-lihat gitu saja. Setelah itu kembali lagi. Jadi saya dan herannya itu kok minta data gitu. Bagaimana jumlah penumpang dan sebagainya. Hanya itu saja. Nah, sampai sekarang belum bisa mengevaluasi sampai sejauh mana efektivitas, apalagi dulu sampai ada pusat pemantauan angkutan lebaran itu ya yang di lantai 7 itu. Apakah mungkin para pimpinan yang dulu sudah punya data, tapi saya tidak tahu bahwa sampai sejauh mana efektivitas tersebut. Tapi yang jelas waktu itu Pak Yonan juga melaksanakan penugasan pemantauan. Dia punya prinsip, mau pakai tuyul, mau pakai apa, pokoknya di tempat yang dijadikan objek pemantauan kita, tidak boleh ada yang terjadi kecelakaan. Nah, dengan ada asumsi begitu, maka para petugas pemantauan itu juga harus betul-betul melakukan tugasnya. Supaya di daerah yang dia tuju, yang dia pantau itu tidak terjadi pemantauan. Artinya Pak Yonan pada saat itu boleh melakukan pemantauan, tapi apa sih hasilnya? Hasilnya itu apa? Adanya jaminan bahwa di daerah yang dipantau itu transportasi selamat. Nah, itu tugas yang melakukan pemantauan. Mungkin Pak Sahar atau yang lainnya juga pernah melakukan pemantauan. Apakah hal yang demikian itu pernah dialami bahwa kita melakukan pemantauan hanya sifatnya datang, melihat-lihat, dari data terus balik. Gitu. Kemudian yang bertugas di kantor pusat pemantauan pun hanya menerima laporan-laporan dari daerah, jumlah angkutan yang turun, yang naik sekian-sekian. Besok pagi-paginya sebelum serah terima kepada petugas yang baru, mencatat jumlah yang datang, yang pergi sekian. Hanya itu saja yang saya tahu tentang pemantauan angkutan lebaran. Tapi yang sekarang mungkin akan lebih baik lagi. Tapi kalau sekarang saya sendiri tidak ikut untuk melakukan pemantauan dan tidak tahu bagaimana hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas yang melakukan pemantauan angkutan lebaran tersebut. Saya kira itu Pak Wendy, Pak Sahar, terima kasih. Mohon maaf nih, ini omong-omong yang saya tidak tahu bagaimana sih cara mengatur atau melaksanakan pemantauan terhadap angkutan lebaran. Sehingga pelaksanaan angkutan lebaran itu betul-betul aman, nyaman, dan selamat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wepen. Memang kita harus akui lah ya, kita alami itu yang kalau kita ninjau kan gini, kan berurut tuh, menteri mau ninjau gitu kan, menteri juga takut karena presiden mau ninjau. Menteri mau ninjau, dirjen duluan mau ninjau. Dirjen mau ninjau, direktur duluan. Direktur mau ninjau, kabaknya duluan. Itu beda-beda berapa hari tuh. Dan itu yang sibuk yang KUPT-nya di lapangan itu. Dan kita udah senang dah tuh dapat angka itu, bilang lah laporan meninjau. Dan meninjaunya tadi tuh Pak, kata Pak Pepen itu, lihat-lihat, ngomong sebentar. Ya udahlah begitu. Ya, yang mantau itu sambil pulang kampung Pak. Disesuaikan gitu. Itu romantikanya lah, tapi itu. Silakan Pak Ripno memulai dan Pak Ripno mengakhiri. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Sahar tadi Pak mengenai PP Pak. Sebetulnya undang-undang kita itu mengendaki PP pembinaan. Termasuk bagaimana ngurus transportasi jalan dalam jangka waktu jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, termasuk situasional seperti angkutan lebaran.
Itu ada perintahnya, Pak, untuk melakukan pembinaan LLAC. Itu dirumuskan dalam PP. Memang tidak ada perintah langsung di dalam undang-undang, itu diatur lebih lanjut dengan PP, tapi substansinya sendiri, muatannya sendiri mengendaki diatur dengan PP. Bila perlu nanti Pak Denny bisa menindaklanjutin, Pak, menyusun PP itu, Pak. Perkara Pak Denny merintah saya itu urusan kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan Pak Wendy, Pak. Tadi kan mempersoalkan mengenai kebijakan jalan tol ya, Pak ya. Yeah. Pada prinsipnya jalan tol itu bisnis, Pak. Bukan tugas pemerintah, tapi tugas pengusaha. Tugas pemerintah adalah mengadakan jalan, Pak, jalan umum yang non tol, itu yang tugasnya adalah mampu menghubungkan seluruh titik di wilayah Nusantara. Alternatif jalan itu dinamakan jalan tol, Pak, untuk bisnis. Terbalik kita ya, kita bilang Mas sekarang jalan. Jadi pemerintah itu membuat jalan non tol, Pak. Itu tugas pemerintah. Kemudian ada yang dibisniskan sebagai alternatif jalan tadi. Itu sebagai jalan tol. Masyarakat harus membayar selisih dari manfaat tadi, Pak. Itu prinsipnya, Pak. Kira-kira itu aja, Pak. Makasih. Iya, terima kasih, Pak. Bisa sedikit tambahan, Pak Wendy? Pak siapa nih? Silakan, Pak. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Oh ya, Pak. Saya lihat gambarnya. Terima kasih, Pak Wendy. Kita menyaksikan dalam menangani angkutan lebaran ini seperti agak ada kebingungan. Siapa bertanggung jawab apa, siapa ngerjain apa. Sebetulnya mereka-mereka itu juga melaksanakan undang-undangnya. Misalnya, kepolisian itu di dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas itu mempunyai wewenang di seluruh jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, semua mereka berwenang. Jadi kalau kita salahkan, polisi kenapa nangan ini? Ya memang mereka berwenang. Kementerian Perhubungan itu wewenangnya terbatas pada jalan-jalan nasional. Kalau di jalan provinsi, itu wewenang Pemda provinsi. Di jalan kabupaten, wewenang Pemda kabupaten, bupati. Di jalan kota, itu wali kota. Jadi beda-beda memang. Jadi kenapa seperti itu? Lawang undang-undangnya ngaturnya seperti itu. Sekarang kita minta kebijakan harus dari Menteri Perhubungan. Yang menyangkut mana? Apakah juga bisa jalan provinsi? Ternyata undang-undang mengatakan Menteri Perhubungan itu jalan nasional. Jadi persoalan ini tidak akan pernah selesai selama undang-undangnya masih ini. Undang-undang dasar kita itu mengatakan bahwa menteri itu melaksanakan bidang tertentu dari pemerintahan. Bidang tertentu itu hanya satu, bukan 2, 3, 4. Menteri Perhubungan itu tidak boleh mengatur atau membina perindustrian. Membina PU, enggak boleh. Menteri Perindustrian enggak boleh jadi pembina di lalu lintas dan angkutan jalan. Enggak boleh. Ya, lalu lintas dan angkutan jalan raya itu bidangnya namanya menurut undang-undang tentang kementerian negara, itu nama bidang tertentunya itu transportasi. Tidak ada boleh menteri yang lain. Tidak boleh juga Kapolri jadi pembina di bidang tertentu yang namanya transportasi. Tapi undang-undang kita mengatakan Menteri Perhubungan, Menteri PU, Menteri Ristek, Menteri
Perindustrian, Kapolri, semua jadi pembina. Lah ini yang menjadi sekarang kita seperti tumpang tindih. Akibatnya kita mulai bingung yang mana yang benar nih. Ya benar semua karena mereka melaksanakan Undang-Undang Nomor 22. Undang-Undang Nomor 22 itu apakah dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apa tidak? Apakah dia bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara? Itu sekarang Undang-Undang Nomor 20 itu sudah sah. Itu yang harus dijalankan. Ya. Kalau memang mereka dianggap tidak sah, itu kan boleh di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan sesudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi, ternyata Mahkamah Konstitusi menolak. Artinya Undang-Undang 22 itu masih benar dan harus dilaksanakan. Seperti itu keadaannya. Jadi selama kita melaksanakan Undang-Undang 22 ini, maka percayalah, tahun depan pun masih akan begini. Akan menjadi bingung-bingung juga kita. Siapa berbuat apanya itu. Itu yang sebetulnya kenapa kita jadi seperti ini keadaannya. Saya kira itu sementara pendapat saya, Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih. Ini Pak Denny angkat tangan masih mau bicara lagi atau gimana Pak Denny? Enggak kelihatannya kalau gitu. Hanya aja keangkat enggak turun. Barangkali itu ya maksimum yang enggak Pak, sudah cukup Pak. Sudah cukup ya yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Banyak sekali sebetulnya poin-poin penting yang tidak terpikir satu sama lain. Kalau kita kumpulkan ini sangat bermanfaat sebetulnya ya untuk didengarkan lah oleh siapapun lah termasuk tentunya Pak Wendy. Kita. Ya, boleh usul sedikit Pak Wendy? Boleh Pak. Enggak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak poin-poin penting yang dihasilkan dari bincang santai ini. Jadi mungkin Pak Admin kalau berkenan bisa dirumuskan, kemudian ya mau dilakukan atau tidak, tapi paling tidak dibaca itu disampaikan ke pimpinan Kementerian Perhubungan atau mungkin melalui BP3. Yeah. Itu rutin, jadi setiap hari Senin tuh ada masukan ke menteri atau ke dirjen-dirjen. Setiap Senin ada masukan. Sampai bosan. Sampai beliau-beliau bosan, tapi paling enggak kan dibaca gitu loh. Oh iya, oh betul. Seperti yang tadi undang-undang kalau perlu review. Kalau perlu diganti gitu loh. Kalau enggak, seperti kata Pak Yusuf tadi, tahun depan gini lagi. Tahun depan Pak Ritno dengan Pak Sahar berantem lagi. Lebih baik kalau memang harus ganti. Ya, biar dicatat sama orang Yahudi lah ini. Iya, termasuk orang Yahudi kita laporkan. Jadi begitu, jadi supaya bincang santai ini tidak hanya didengar oleh 20 orang atau nanti didengar, tapi ada disampaikan gitu. Misalnya paling nggak videonya lah, YouTube-nya disampaikan resmi oleh Pak Wendy ke Menteri. Recordingnya Pak, recording kan ada recording Pak. Iya, recordingnya itu loh. Recordingnya. Begitu Pak Wendy, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reddy. Pak Reddy ini. Iya, Bang. Silakan Pak Sahar di closing. Pak Sahar. Ya Pak, luar biasa. Terima kasih banyak Pak kepada semua Bapak senior, Pak Yusuf, Pak Dedi, Pak Ripno, Pak Desmond, Pak Eri Bakti, semua masukan ini bagus. Tadi sudah dielaborasi oleh Pak Dedi. Kita identifikasi, nah siapa yang melakukan. Kalau kita ini sudah di luar garis gitu Pak. Nah, yang masih ada di dalam ini ya Pak Suryanto dan Pak Pepen. Nah ini yang sudah dititipi oleh Pak Dedi untuk menyampaikan dengan caranya gitu Pak, supaya apa yang kita buat didengar. Jangan nanti yang cuma mengatakan, tidak ada yang mendengarkan apalagi mengerjakan gitu Pak. Ini mohon maaf Pak, supaya kita juga ada manfaatnya. Lebih kurang
Mohon maaf, terima kasih kepada Pak Wendy yang sudah setia memandu acara Suara Dosen Trans. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. tolong buka dulu nih apa namanya fotonya nih, wajahnya. Kita akan foto. Nah ini persyaratan dari Pak Foto dulu Pak. Begitu. Persyaratannya begitu. Kalau enggak ini nih, enggak syah. Ini Pak Niko. Nggak keluar honornya nanti. Ini yang ikut hari Senin 16 Mei semua ya? Ini semua ikut tanggal 16. Siapa yang memakan Garuda? Dan Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Itu nggak akan dapat door prize dari Pak Deddy. Ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Terima kasih Pak Wendy semua. Pak Sahar, tolong bilang dong, kan setelah saya tadi seperti saya bilang, kalau saudara-saudara Pak Sahar masih ngerasa nggak aman ke daerah Sumatera itu bilang nih, Pak Heri Bakti saya udah di Jakarta, udah aman. Sekarang sih sebetulnya setelah Udah ada tol lebih aman lah, udah ada tol. Iya, jadi selain setelah ada tol, itu setelah Pak Heri Bakti dan Pak Wendy di Jakarta agak aman. Berarti apa itu? Cuman pertanyaannya kenapa Pak Deddy ke Purbalingga? Ada apa? Kenapa ke Purbalingga? Ada apa di Purbalingga gitu? Itu pertanyaan juga tuh. Dia nggak mau jawab. Jawabnya di dapur. Ayo kita akhiri ya. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum.